Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pengembangan sistem informasi dengan dosen penguji Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Pada nomor satu ini, saya memilih aplikasi Biblio, yaitu aplikasi perpustakaan. Aplikasi ini jika dilihat secara desain memiliki tampilan yang simpel tetapi memiliki fitur yang lengkap dan tentu saja gratis. Fitur yang tersedia pada Biblio seperti judul buku, penulis, ISBN, penerbit, koleksi, nomor indeks, nomor katalog, letak cetak atau tahun cetak, dan lain sebagainya. Jika ada anggota yang meminjam buku, Anda bisa menandainya dengan label sedang dipinjam atau cukup dengan memasukkan nomor buku atau data lainnya saja. Status peminjaman pun juga bisa kita pantau dari aplikasi Biblio ini. Jadi, kita tahu stok buku apa saja yang masih tersedia pada perpustakaan. Untuk laporan bulanannya, tidak perlu khawatir, karena Anda bisa melakukan ekspor data setiap bulannya untuk mengetahui semua transaksi peminjaman dan histori terjadi selama 1 bulan penuh. Untuk proses pembuatannya itu pertama, penjelasan aplikasi. Penjelasan atau deskripsi aplikasi adalah hal terpenting dalam pembuatan aplikasi. Bila kita membuatnya dengan benar, maka pekerjaan kita di tahap selanjutnya akan mudah. Sebagaimana halnya, semua skill yang lain, kemahiran kita dalam mengarang penjelasan ini hanya bisa didapat dari latihan. Contoh dari penjelasan atau deskripsi aplikasi ini adalah seperti berikut. Aplikasi perpustakaan ini sesuai dengan namanya berguna untuk mengelola kegiatan operasional perpustakaan. Aplikasi ini akan digunakan oleh penjaga perpustakaan untuk mengentri data anggota, mengentri data buku, entry data pinjaman buku, mengentri pengembalian buku. Selain itu, anggota juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari buku dengan kriteria tertentu, seperti contoh, judul, pengarang, topik, dan lain sebagainya. Lalu bisa melihat ketersediaan buku, mengetahui lokasi penyimpanan buku, dan booking buku secara online dari rumah agar tidak kehabisan. Lalu proses yang kedua, daftar fitur. Untuk membuat daftar fitur, biasanya kita mulai dari fitur transaksi. Setelah itu, kita tentukan master data apa saja yang dibutuhkan pada setiap transaksi. Selanjutnya, laporan-laporan yang didapat dibuat dari berbagai transaksi, dan yang terakhir, baru kita identifikasi fitur personalisasi dan utilitasnya. Contoh dalam fitur ini ada seperti berikut. Misalkan ada transaksi, maka disitu akan ada registrasi anggota, berhenti jadi anggota, peminjaman, pengembalian, booking, buku beli, dan penghapusan buku. Lalu ada master data yang terdiri dari buku, anggota, user, group, dan permission. Lalu laporan yang terdiri dari rekap buku masuk per periode, rekap buku dihapus per periode, rekap buku peminjaman per periode, rekap pengembalian buku per periode, histori peminjaman dan pengembalian per periode, rekap jumlah buku, dan rekap anggota. Lalu personalisasinya yang terdiri dari ganti password, ganti email, ganti HP, dan pengaturan notifikasinya. Lalu yang terakhir, utilitas yang terdiri dari backup, restore, import data anggota, dan import data buku. Lalu proses yang selanjutnya yaitu UI Mockup. UI Mockup merupakan solusi murah meriah dan tentu saja cepat untuk sinkronisasi pemahaman kita dan pemahaman user tentang aplikasi yang kita akan buat. Kalau saja kita tidak membuat UI Mockup ini, kesalahpahaman kita baru diketahui setelah aplikasinya selesai kita buat. Itu akan menghabiskan waktu. Sebagai gambarannya adalah seperti berikut. Untuk membuat UI Mockup, satu orang bisa menyelesaikan satu screen dalam waktu 5 menit. Sedangkan untuk mengimplementasi screen tersebut dalam aplikasi belum tentu selesai dalam waktu 5 hari. Padahal screen belum tentu sesuai dengan kebutuhan user. Lalu ada entry anggota yang terdiri dari from entry buku, from entry user, dan lainnya. Lalu entry peminjaman. Hampir semua kegiatan transaksi dalam aplikasi bisnis bisa dipresentasikan dalam model header detail. Contohnya adalah seperti berikut.
Pada hari Senin tanggal 21 bulan April 2014 pukul 13.45, anggota bernama Andy Muhardin dilayani oleh petugas yang bernama Anton Maharja atau Raharja. Pinjam buku 3 yang terdiri dari seperti berikut. Misalkan Java Desktop, konsep dan penggunaan subversion, dan pengenalan PHP. Lalu di dalam entry peminjam ini juga kita bisa mencari buku atau cari buku, cari anggota, entry transaksi, tambah belanjaan, cari produk, dan histori peminjaman. Setelah UI mockup kita selesaikan, kita adakan sesi review bersama user untuk mendapatkan feedback. Setelah sepakat dengan user, barulah kita lanjutkan ke tahap desain skema database dan desain kelas atau objek. Proses desain kita lakukan dengan tujuan agar bisa melihat the big picture-nya. Pada waktu mulai coding, perhatian kita akan terpusat ke satu function atau metode atau kelas saja. Ibaratnya masuk ke hutan, jarak pandang kita akan terbatas. Sangat mudah untuk tersesat saat kita implementasi fitur tertentu. Ternyata tidak kompatibel dengan fitur lainnya atau fitur selanjutnya. Selain itu, dengan melihat the big picture, kita jadi tahu fitur mana yang penting dan mana yang nice to have. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang bersifat domestik saja, padahal fitur utamanya belum tentu selesai. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem. Contoh real rencana implementasi sistem, di sini saya mengambil contoh sebuah perusahaan bernama PT Internusa Tambang melakukan pelatihan khusus pada seluruh karyawannya. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data import-ekspor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukan software import ekspor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan, implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dari siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah seperti berikut. Yang pertama, persiapan tepat. Perencanaan fisik. Tata letak atau layout yang disediakan adalah jarak antara komputer yang tidak terlalu dekat disertai kursi sehingga peserta dan pembicara nyaman. Jam yang berada di belakang peserta sehingga tidak mengganggu pikiran serta pintu masuk yang berada di belakang, dan infokus yang berada di sebelah pembicara, dan papan tulis yang berada di samping belakang pembicara untuk memudahkan pengajaran. Lalu yang kedua, fasilitas yang perlu disediakan adalah komputer, meja, kursi, jam, listrik, AC, ventilasi yang cukup, penerangan yang cukup, fokus, rak penyimpanan, tas serta sepatu, papan tulis, serta perlengkapan fitur lainnya. Lalu ada pelatihan personel. Dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pada pelatihan antara lain seperti berikut. Yang pertama, personel teknis. Yang kedua, pegawai. Yang ketiga, manajer umum. Yang keempat, orang luar perusahaan. Program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau kelas meliputi pertama pelatihan in-house, yang kedua pelatihan yang disediakan vendor, dan yang ketiga pelatihan jasa luar. Lalu ada teknik dan alat bantu pelatihan. Yang pertama ada teleconferencing. Pada sistem ini tidak menggunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. Lalu ada perangkat lunak pelatihan interaktif. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan adalah berikut. Yang pertama ada computer based training atau CBT, mikrokomputer untuk memberikan pedoman atau pandangan kepada pemakai melalui serangkaian pelajaran yang efektif dan mudah dipelajari serta mempunyai fasilitas mencegah kesalahan. Lalu ada audio based training. Sistem ini memerlukan akses ke casted player tetapi hanya komputer.
Lalu ada video based training. Sistem ini juga tidak memerlukan akses ke TV, VCR, tapi hanya ke komputer. Lalu video optical disc dapat disebut juga video interaktif, menggunakan CD-ROM untuk mengantarkan materi yang direkam sebelumnya ke monitor yang menghubungkan ke komputer. Lalu yang ketiga, pelatihan dengan instruktur. Sistem ini menggunakan instruktur dari vendor, sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, dikarenakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh vendor kepada pelanggan. Lalu yang keempat, pelatihan magang. Pada sistem ini tidak diperlukan pelatihan magang karena sudah dilakukan oleh seorang instruktur. Yang kelima, manual prosedur diperlukan sebagai bantuan apabila peserta sewaktu-waktu lupa dengan salah satu pengoperasiannya. Lalu yang terakhir, ada buku teks diperlukan untuk berjaga-jaga sehingga pada pelatihan selanjutnya untuk karyawan baru tidak perlu memanggil instruktur lagi. Lalu lanjut soal yang ketiga. Jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Proses untuk peningkatan maintainability ini terdiri dari 5 prosedur untuk peningkatan maintainability yaitu terdiri dari 7, diantaranya ada seperti berikut. Yang pertama, menerapkan SDLC dan SWDLC. Maksudnya di sini adalah proses pengubahan atau pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem-sistem tersebut, menurunkan biaya pembangunan sebuah produk atau software sambil memperbaiki kualitasnya dan mempersingkat waktu produksi secara serentak. Lalu yang kedua, menspesifikasi definisi data standar, lalu menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali, lalu mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, dan yang terakhir menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System (CAS) atau CMS (Change Management System). Lanjut kita ke soal yang keempat. Jelaskan perbedaan real-time processing dengan online processing. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua periferal sebagai pemasok data. Dalam kendali komputer, dalam kendali komputer induk, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Karena setiap perkembangan data baru akan diteruskan atau diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi, dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputernya. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan. Sedangkan real-time processing adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat, sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaannya dengan online processing adalah satuan waktu yang digunakan oleh real-time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online processing masih dalam skala detik atau bahkan kadang-kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya yaitu adalah online processing biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real-time processing berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Lanjut ke pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir. Jelaskan penggunaan software ini, yaitu softwarenya adalah Capability Maturity Method atau CMM. Capability Maturity Method atau CMM adalah framework untuk mengukur tingkat atau kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. CMM terdiri dari 5 tingkat perkembangan.
CMM ini bermaksud untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan dari proses pengembangan sistem. CMM dibagi menjadi 5 tingkatan yang mengukur kualitas dari proses pengembangan sistem dan perangkat lunak organisasi. Berikut adalah level-levelnya. Yang pertama itu adalah level pertama, inisial. Pada tahap ini umumnya proses tidak dapat diprediksi, tidak berulang, sering mengalami krisis, over budget, dan gagal mencapai target waktu. Lalu level kedua, repeatable. Pada tahap ini, fokus ditekankan pada manajemen proyeknya, bukan pada pengembangan sistemnya. Lalu di level ketiga ada definite. Ciri-ciri dari level definite adalah SDLC sudah ditentukan, ada komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun. Kualitas proses dan produksi masih bersifat kualitatif atau hanya pemikiran saja, tidak menerapkan activity based costing, dan tidak adanya mekanisme umpan balik yang baku. Lanjut di level kelima, manage. Pada tahap ini, manajemen lebih proaktif dalam melihat masalah pengembangan sistem. Jadi, walaupun proyek menemui masalah atau isu yang tidak diperkirakan, proses masih akan dapat disesuaikan berdasarkan efek dari kondisi yang mampu diprediksi dan terstruktur. Lalu lanjut ke level yang terakhir, yaitu optimize. Setiap pembelajaran yang didapat akan disebarluaskan pada seluruh bagian organisasi dengan penekanan pada penurunan ketidakefisienan dalam proses pengembangan sistem ketika menjaga kestabilan kualitas. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.